Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa oma, anak cucu yang diberkati. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kita akan memulai minggu ini dalam berbagai aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita di tengah keluarga, di tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan kita percaya kita semua bisa menjadi garam dan terang dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan Sapaan Pagi melandasi seluruh kegiatan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Malam yang gelap telah kami lewati. Kami dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, dan penuh dengan keberkatan. Dan menyambut hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kami akan melanjutkan segala tugas tanggung jawab kami. Tetapi sebelumnya, kami mau melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, opa, oma, anak cucu, mari kita siapkan Kisah Para Rasul pasal 19, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Nah, ini dia. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita percaya bahwa segala sesuatu harus tertata dengan baik. Karena apa yang tertata dengan baik, berlangsung sopan dan teratur, firman Tuhan katakan, maka itu semua akan membuahkan suatu hasil dalam pekerjaan dan pelayanan hal-hal yang baik. Nah, itu dia. Itu penting. Saudara bisa bayangkan kalau katakanlah di dalam kehidupan ini tidak ada aturan, tidak ada hal-hal yang ditata dengan baik. Katakan saja misalnya kalau saudara pagi ini pergi ke kantor, lalu kemudian tidak ada traffic light atau yang biasa kita kenal dengan lampu merah. Saudara bisa bayangkan setiap perempatan, setiap pertigaan kalau tidak ada lampu merah itu akan seperti apa? Pasti setiap orang ingin mendahului yang lainnya. Setiap orang ingin didahulukan sehingga satu masuk mobil, satu masuk motor, masuk mobil, akhirnya macet tidak bisa jalan. Tetapi karena ditata lalu lintas dengan baik, ada traffic light, maka bergantian. Dari sisi mana dulu yang jalan dan kemudian dilanjutkan sisi yang lain stop. Nah, ini dia. Sehingga semua tertata dengan baik. Dan kita percaya sekali lagi, sesuatu yang tertata dengan baik itu pasti akan menghasilkan juga sebuah pekerjaan, sebuah tugas tanggung jawab dan pelayanan yang baik. Bacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang bagaimana Paulus di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, ia menata dengan sebaik-baiknya. Paling tidak dalam bacaan ini kita melihat ketika Paulus hendak ke Makedonia, maka firman Tuhan katakan ia menyuruh dua orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahuluinya ke Makedonia. Nah, itu dia. Apa tujuannya? Jelas untuk mempersiapkan segala sesuatunya di sana, sehingga ketika Paulus sampai di sana, maka pekerjaan, pelayanan, pemberitaan Injil itu dapat terlaksana dengan baik. Paling tidak, Timotius dan Erastus akan berbicara dengan orang-orang di Makedonia, lalu kemudian mereka mulai
memobilisasi jemaat-jemaat yang ada di sana, mempersiapkan diri mereka dan menyampaikan kepada mereka bahwa Paulus akan datang, firman Tuhan akan diberitakan, sehingga mereka dapat mengatur bagaimana ketika Paulus datang, kapan kegiatan itu dilaksanakan. Semua tertata dengan baik. Dan Timotius dan Erastus diutus untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa-oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini memang sangat sederhana untuk dimengerti dan dipahami. Dilihat dan dihayati di bagian tugas tanggung jawab Timotius dan Erastus. Dua orang yang dikenal membantu Paulus dalam pekabaran Injil, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan mereka melakukan tugas tanggung jawab itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Masing-masing kita diutus dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan masing-masing dalam kesadaran itu melakukan tugas tanggung jawabnya. Timotius, Erastus melakukan tugas tanggung jawab mereka, melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Sementara Paulus juga melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dan melakukan apa yang menjadi bagian. Dan demikian juga dalam hidup kita, ketika saudara hari ini dipercayakan dalam tugas tanggung jawab dalam pekerjaan saudara. Tentunya saudara diutus dalam pekerjaan itu supaya membackup perusahaan ataupun instansi tempat saudara bekerja, agar segala sesuatu yang dirancang, direncanakan, semuanya saling bersinergi satu dengan yang lainnya, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik. Itu dia. Nah, demikian juga di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kehidupan keluarga kita, saudara dipercayakan sebagai dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kepala keluarga, orang tua, anak-anak. Saudara dipercayakan dalam tugas tanggung jawab itu untuk menata, mengatur, dan melakukan segala tugas tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam berbagai tugas tanggung jawab suami, istri, orang tua, anak-anak, semuanya dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, dan pada akhirnya dapat menghasilkan satu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga itu. Itu pekerjaannya, itu pelayanannya. Jadi masing-masing orang punya tugas tanggung jawab yang baik. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Ada pendeta, penatua, diaken, pengurus unit-unit misioner, pengurus dan pelayanan dalam pelayanan kategorial. Lalu kemudian ada komisi-komisi, ada kepanitiaan-kepanitiaan, ada mereka yang bekerja di kantor majelis jemaat, ada mereka yang bekerja sebagai pegawai security, driver, ada mereka yang bekerja sebagai koster, ada juga mereka yang berada dalam posisi tugas tanggung jawab sebagai koordinator sektor pelayanan atau penanggung jawab pelayanan dalam sektor itu. Ada juga mereka yang dipercayakan dalam tugas pengurus bagian jemaat atau bajem atau pos pelayanan. Ada juga mereka yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab kehidupan bersama dalam satu persekutuan umat Tuhan yang percaya, itu mereka yang disebut sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan, warga jemaat Tuhan. Nah, ini dia. Masing-masing kita diutus ke dalam dunia ini dengan berbagai tugas tanggung jawab. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya pekerjaan pelayanan di dalam dunia ini itu tidak ditata dengan sebaik-baiknya. Dalam satu instansi semuanya jadi manajer. Bagaimana kira-kira itu? Dalam satu instansi semuanya jadi direktur. Bagaimana itu tugas tanggung jawab semua jadi direktur? Dalam satu instansi semuanya jadi bagian pemasaran. Bagaimana? Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengkoordinir. Ini dia, makanya dibutuhkan satu pengaturan yang jelas. Dan masing-masing orang harus menaruh hormat dalam tugas tanggung jawab pengutusan itu. Menyadari pengutusan yang melekat di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari sebuah organisasi ataupun sebuah instansi, sebuah lembaga, sebuah pekerjaan, sebuah pelayanan yang tidak ditata dengan sebaik-baiknya, maka sudah pasti pekerjaan dan pelayanan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu penting sekali masing-masing orang menyadari
Apa yang menjadi bagian tugas tanggung jawabnya? Ini dia. Sehingga orang akan mengerti, oh iya Pak Pendeta, saya punya tanggung jawab mengembangkan, mendorong, dan membawa persekutuan pelayanan kategorial, misalnya persekutuan kaum bapa atau kaum perempuan atau anak atau teruna atau pemuda atau lanjut usia. Saya punya tanggung jawab dalam bidang-bidang ini, maka saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh terencana, tepat sasaran. Itu dia, menyadari akan tugas tanggung jawab itu. Oke, saya melayani di Pelkat PA, maka saya akan maksimal di sana. Saya akan mengatur dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan itu berlangsung dengan baik. Ini dia indah kalau kayak gini, pelayanan itu berlangsung berlangsung dengan sopan dan teratur, dan semua tertata, termanage dengan baik, maka pelayanan itu akan bersinergi satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya ditibakan di ujung hari, di akhir perjalanan, pelayanan itu membuahkan berkat-berkat sukacita dan damai sejahtera. Wah, luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saja tidak ada traffic light, maka terjadi kemacetan, mungkin terjadi kecelakaan, terjadi tabrakan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Demikian juga dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Di sebuah instansi lembaga termasuk di gereja, kalau tidak ditata pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang membawa sukacita, tidak akan membawa sesuatu yang damai sejahtera dalam pekerjaan dan pelayanan itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita atur dan kita tata, kita manage dengan baik, pasti membuahkan hal yang baik, penuh dengan kesuksesan, keberhasilan, sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam pekerjaan dan pelayanan itu. Bagaimana sikap kita di dalam menyadari bahwa oke, saya diutus dalam kehidupan rumah tangga saya diutus dalam pekerjaan pelayanan di sektoral, saya diutus dalam pekerjaan dan pelayanan di lingkup jemaat, di lingkup kategorial, di suatu instansi, di suatu lembaga. Bagaimana kita bersikap? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu nats dalam Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-34. Mari dengarkan sama-sama. Injil Yohanes pasal 3, ayat 34, ia katakan demikian. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sadarkah saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia katakan, dia mengutus para murid dan amanat pengutusan ini berlaku untuk semua orang percaya, pergilah, dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk, sampai ke ujung bumi. Kita semua diutus. Bagian firman yang lain menyatakan kita diutus untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau diutus. Ingat itu baik-baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bangunkan dulu di dalam dirimu. Kalau mungkin selama ini engkau tertidur, engkau tidak sadar bahwa engkau hadir di dalam dunia ini tidak terlepas daripada pengutusanmu. Allah mengutusmu melalui Tuhan Yesus Kristus dan memperlengkapimu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pengutusan itu. Maka engkau harus sadar dengan baik bahwa dalam seluruh tindak lakumu, dalam seluruh perilakumu, dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran, dalam engkau melakukan tugas dan tanggung jawabmu, firman Tuhan katakan, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Artinya, berbuatlah, berkatalah, dan berpikirlah sebagai seorang utusan Allah yang tidak pernah melupakan bahwa seluruh perilaku hidupmu harus mencerminkan firman Allah. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu menjadi surat Kristus yang terbuka. Itu mau mengajarkan dan menyadarkan kita bahwa jangan hanya sekedar melakukan tugas tanggung jawab di dalam dunia ini. Tetapi sadarlah, di dalam engkau melakukan tugas tanggung jawabmu, melekat satu tugas di dalamnya. Engkau sedang menyampaikan firman Allah. Itu dia. Dan firman Allah itu tidak pernah mengajarkan engkau tidak jujur. Firman Allah itu tidak pernah mengajarkan engkau untuk berlaku curang dalam pekerjaan dan pelayananmu. Firman Allah itu mengajarkan engkau untuk tulus, untuk jujur, untuk sungguh-sungguh dalam pelayanan itu. Engkau sedang menyampaikan firman Allah sebagai orang yang diutus. Nah, itu dia. Mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling. Bahkan lebih jauh firman Tuhan katakan, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oh, luar biasa. Roh Allah dikaruniakan kepadamu dengan tidak terbatas. Dan roh itu
yang akan membawa kamu ke dalam segala kebenaran. Roh itu yang akan memimpin kamu ke dalam segala apa yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan kehendaki. Roh itu juga yang akan memampukan kamu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabmu sampai akhir hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak, cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Kita diutus untuk menyampaikan firman Allah dalam seluruh tugas tanggung jawab kita, melalui perilaku hidup kita, melalui pekerjaan dan pelayanan kita, dan kita tidak pernah sendirian melakukan tugas tanggung jawab itu, karena pengutusan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa rohnya yang tidak terbatas. Oh, luar biasa. Firman Tuhan ini mari pegang dalam hidup kita, dan kita aminkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai kami. Memampukan kami mengerjakan dan melakukan kebenaran firman. Hamba berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, opa, oma, anak, cucu. Berkati mereka semua dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan dimanapun setiap orang percaya yang mendengarkan firman-Mu ini, melalui saluran channel ini ya Tuhan, YouTube ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Engkau Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan, dan hamba mohonkan, sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Mereka yang berbeban berat diringankan, yang memiliki pergumulan dan persoalan diberikan jalan keluar. Dan mereka boleh melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Mereka alami dan mereka saksikan, mereka kecap dari waktu ke waktu. Dan biarlah setiap mulut, setiap bibir, setiap hati meninggikan dan memuliakan Engkau, ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.